satu lagi. Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bi ni'amihi yashkuru sakirun wa bi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabusu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya sangat senang bisa silaturahim di keluarga besar PC Persis Ranca Ekek. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kepada kita sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang, mengingatkan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Zakat ini disebut ibadah maliyah. Ibadah itu ada 4, ada ibadah badaniyah seperti ibu sholat, ya, terus silaturahim juga ibadah, lumayan jalan kaki silaturahimnya. Kalau naik motor berarti tidak dihitung ya, harus jalan kaki. Ibadah badaniyah, fisik kita, sholat kita, termasuk tawaf, sa'i, yang sekarang nanti ibadah haji, termasuk ibadah fisik juga, saum, termasuk ibadah fisik. Yang kedua adalah ibadah qauliyah. Ibu juga harus ibadah. Lisan kita tidak lepas dari berzikir, bertasbih, bertakbir. Ibu istighfar tadi subuh juga itu ibadah. Termasuk ibadah qauliyah yang paling agung adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, itu pun ibadah. Yang ketiga ibadah maliyah, yang kita sembahkan, kita abdikan bukan fisik kita tetapi sebagian harta kita. Sekali lagi Bu, sebagian harta kita, tidak semuanya. Nah, ibadah maliyah ini tidak hanya zakat. Kalau zakat mah sedikit, ibu gaduh domba di bumi. Ibu emasnya berapa gram? Bapak sapina sabari hiji. Seueur usad di download ku abu ya sama tuh gambar. Gaduh tambang tuh ibu. Kuehna usad abi mah kueh tambang atuh teu kena zakat. Jadi sebenarnya zakat itu hanya sedikit. Jadi kalau membahas ibadah maliyah selalu zakat, padahal selain di luar zakat, karena kan tidak semua punya harta yang dizakati Bu ya. Padahal ibadah maliyah itu banyak. Sedekah ibu, sedekah itu pemberian karena Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di luar zakat. Sebutnya sedekah sunnah, sedekah. Sedekah mah biasanya langsung tunai, langsung dimanfaatkan. Sedekah yang paling hebat salah satunya adalah sedekah memberi, sedekatul ta'am, tut'imu ta'am. Sedekah memberi makan. Itu pun ibadah maliyah. Wattaqun nar walau bisikin min tamratin. Jaga api neraka walaupun dengan 1 biji kurma. Usah teu aya kurma da jauh kudu ka Tagalega, bala-bala ge wios atuh. Ya, aya raginang disedekahkeun, aya beas. Itu juga ibadah maliyah. Jadi jangan terjebak bicara ibadah maliyah hanya zakat. Karena zakatnya objeknya sudah ditentukan.
Ada zakat setahunan namanya zakat badan, zakatul nafs, zakatul fitri, zakatul fitr. Siapapun yang punya 2,5 kilo, kalau bisa lebihkan 3 kilo setiap menutupi Ramadan. Kemarin sudah dilakukan. Termasuk kurban juga itu ibadah maliyah. Siap-siap barang siapa yang man wajada sa'atan, barang siapa yang punya keleluasaan tapi tidak mau menyembelih, maka jangan dekat tempat sholat kami. Sampai Abu Hanifah mah kekeh kurban itu hukumnya wajib, tapi kalau jumhur mayoritas itu sunnah muakkadah. Itu pun ibadah maliyah. Makanya ada tabungan kurban. Nah ini pentingnya kita ada lembaga keuangan, koperasi, BMT, biar ada tabungan kurban. Karena itu pun termasuk ibadah maliyah. Apalagi ibadah maliyah membayar kafarat, tebusan karena kita melanggar. Itu ibadah maliyah. Ustaz, kalau bayar pajak ibadah bukan? Nah, kade. Ibadah bayar pajak juga. Nah, terjadi ibadah. Ibadah bayar pajak juga. Nah, bapak ngahulang dia jemedut gitu. Lah Ustaz, eta mah Pancasila, undang-undang dasar. Pajak juga ibadah, Pak. Kenapa tuh tidak diniatkan ibadah? Niatkan ibadah biar jadi amal soleh. Kan membantu negara. Membantu negara wajib nggak, Bu? Wajib. Ibu tentang menapikan jalan alus eta teh dina pajak. Ya, aya dina pajak, aya dina judi oge tenan naon tadi. Dulu Pak Isa Ansori ngeritik Ali Sadikin, Gubernur Jakarta. Pak Ali Sadikin, haram pemerintah Jakarta menerima dana dari judi. Saya nggak mau, haram. Kata Pak Ali Sadikin, ya nggak apa-apa Pak Kiai. Nanti Pak Kiai jangan ke Jakarta. Kenapa? Karena jalannya itu sumber dananya dari judi katanya. Itu goyonan dulu ya. Jadi kita itu kadang-kadang mensikapi ibadah maliyah itu hanya zakat saja, padahal banyak. Termasuk kata Ibnu Hazmin, ketika negara membutuhkan kebaikan orang kaya, maka orang kaya itu wajib membantu. Wajib membantu. Itu kata Ibnu Hazmin. Kitabnya Al-Muhalla, rujukan ulama Persis, pengikut mazhab Ad-Dhahiri. Dia berkeyakinan kalau negara membutuhkan dana dari orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, maka orang itu wajib membantu. Bukan sunnah, wajib. Misalkan negara kena musibah, mau bikin bendungan, semua orang yang mampu wajib tanggung renteng bantu. Bahkan negara itu punya tanggung jawab, barang siapa warga negaranya mati dalam keadaan punya hutang, maka kalau tidak ada yang menanggungnya, negara kalau ada uang wajib menanggung hutang rakyatnya. Itu fikih, Bu. Bukan zakat saja, itu pun negara. Makanya saya tidak mau jadi presiden berat. Presiden mah sampai hutang rakyatnya kudu ditanggung presiden. Ya. Jadi ibadah maliyah itu luas. Apapun yang kita keluarkan karena Allah, cuman ada ibadah maliyah yang SOP-nya sudah diatur, itulah zakat. Ya. Ada yang sifatnya infak, sedekah. Kalau infak itu biasanya fisabilillah, untuk kepentingan umat, kepentingan umum, infak di luar zakat. Jadi sebenarnya sekali lagi jangan membahas zakat saja. Memang zakat yang wajib, yang utama. Tetapi saya melihat potensi di umat Islam hari ini di Indonesia khususnya bukan hanya zakat, ternyata infak sedekah yang menjadi kekuatan umat Islam. Nah, saya kembali ke tema kita Ibu tentang zakat ini. Para ulama sudah banyak mengkaji berjilid-jilid tentang zakat sampai menjelaskan secara komprehensif. Pertama dari sisi sejarah. Jadi anjuran zakat itu, perintah zakat itu ketika Rasulullah di Mekah. Cuman kata para ulama, anjuran perintah ibadah maliyah di Mekah itu mutlak.
belum diatur. Pokoknya lamun aya anak yatim kudu ditanggung, orang miskin kudu dibela, hamba sahaya kudu dibebaskeun. Itu ibadah maliyah pas Makkah. Ini bukan di Madinah ibadah maliyah. Berislam itu adalah komitmen dalam tadi. Sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Jadi di Mekah itu sudah paku rokobah, bebaskan perbudakan. Nah bebaskan hamba saya itu nggak murah, harus punya uang besar. Yang kedua tadi, anak-anak yatim harus dibantu, orang-orang miskin harus dibela. Itu di Mekah. Baru di Madinah zakat itu diatur dan menjadi kebijakan negara. Sekali lagi, ketika Rasulullah di Madinah mendapatkan kekuasaan, maka Rasulullah pada tahun kedua Hijriah sudah memerintahkan zakat dan objek zakatnya itu sudah ditentukan. Kurang lebih objek zakat itu ada dua, ada harta zohir yang nampak dan itu amil nanti yang memeriksa, yang menghitung. Ada objek zakat harta batin yang tersembunyi. Kalau yang nampak apa? Peternakan. Dulu orang-orang Arab salah satu penghasilannya adalah hasil ternak, unta, ya, dan domba. Sapi nggak ada, sapi jarang. Kebanyakan unta, domba. Itu nampak. Jadi kalau peternak itu dulu Bu, biasanya mereka itu digembalakan di alam bebas. Dan kelihatan kalau orang itu punya sapi misalkan 100 ekor ketahuan. Maka nanti yang mengambil zakat itu adalah khudz min amwalihim shadaqah, adalah amil zakat. Jadi amil itu aktif kalau ada harta yang nampak, peternakan. Yang kedua hasil bumi, bisa azuru wasimar, biji-bijian, bisa buah-buahan, sayur-sayuran. Semua hasil dari bumi yang ditanam maka lahirlah berupa sayur, buah-buahan, dan makanan dari hasil bumi itu. Nanti yang aktif siapa? Amil yang langsung sidak ke kebun. Pak Haji, mana kor mana? Menuju panen teh langsung ditimbang. Ya, seberapa wasak? Kalau sudah 5 wasak berarti sudah dikenakan. Sumber airnya dari mana? Alami ini mah. Berarti 10%. Kalau sumber airnya dari irigasi, dari hasil tenaga manusia, maka itu 5%. Itu disebut dengan harta yang zohir. Maka di sini petugas amil harus aktif. Nah, yang kedua ada harta batin tersembunyi, karena itu disimpan. Itulah disebut dengan emas dan perak. Kalau emas dan perak memang itu mah tergantung kesadaran penilaian sendiri. Karena itu kan pribadi. Ya. Jadi ibu kalau ingin zakat emas perak ya ibu harus berdasarkan komitmen ibu bahwa ini harus dizakatkan. Berapa gramnya kan ibu yang tahu. Dan ibu malu kalau diketahui oleh orang lain. Makanya amil tidak boleh kukurusuk mukaan harta nu sifatna batin. Jadi masuk ke rumah masa di karadahan ku amil ngajak gelut gitu ya. Termasuk urudut tijarah, para ulama memasukkan barang dagangan termasuk itu batin. Kan ibu yang dagang, ibu yang tahu, keluarkan zakatnya sama ibu ya. Jadi sebenarnya berzakat itu sama dengan sholat. Kalau kita belajar sholat harus tahu mulai dari takbir sampai salam. Nah ibu pun ketika punya aset yang kena objek zakat, ibu harus menghitungnya, terutama yang sifatnya tersembunyi, emas, perak, terus apalagi Bu? Dagangan ibu yang nilai, keluarkan zakatnya, nanti serahkan ke amil. Ya. Tapi kalau yang nampak-nampak seperti peternakan, perkebunan, maka amil yang harus aktif.
Nah, zakat ini dimulai pada tahun kedua Hijriah di Madinah dan sudah ditentukan objek zakatnya. Dan zakat ini puncaknya di zaman Khulafaur Rasyidin. Zakat sangat berkembang. Dan puncaknya lagi di zaman Daulah Umayyah Abbasiyah. Bahkan di zaman Daulah Umayyah ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan jadi khalifah itu 3,5 tahun kurang lebih. Tetapi para sejarawan menceritakan di zaman Umar bin Abdul Aziz dana zakat melimpah sampai mencari mustahik susah banget. Cari yang fakir miskin itu susah. Saking melimpahnya dana zakat. Makanya di Timur Tengah yang kaya raya itu Qatar, Dubai, Saudi, petrodolar, mereka bingung dana zakatnya mengenap. Orang kaya-kaya, pedagang, pemilik semua mereka keluarkan zakat dagangnya, zakat usahanya, bahkan zakat sahamnya. Lembaga zakat itu bingung menampung dana zakat. Akhirnya kalau dana zakat ini berupa uang lalu disimpan di bank, pertanyaannya muncul, bolehkah dana zakat itu diinvestasikan? Sampai begitu pertanyaan dunia zakat di negara-negara Arab, saking melimpahnya dana zakat. Itu orang mah pang dibahas begitu mah. Kenapa? Karena dana zakat kita tidak pernah nongkrong, langsung plus. Loba mustahikna tibatan mujahidna. Bahkan panitia ge hanya jadi mustahik, nggak boleh. Amil itu tidak sembarangan, kriteria amil itu. Siapa amil pertama? Ya Rasulullah sendiri. Bagaimana tugas amil? Tugas amil itu di zaman Rasulullah, kamu pergi ke Yaman ambil dana zakat, itu tugas amil. Kabayang atau amil di Madinah ke Yaman. Kan tugas amil itu menghimpun dana zakat. Setelah dihimpun disalurkan, itu tugas amil. Di zaman Rasulullah amil itu di Madinah nyucuk ke Yaman. Ari amil sekarang di kumaha? Ngantor, di cabang bari ngarokok bari udud. Nungguan mujaki. Tapi Ustaz kan eta amilnya amil. Kan amil itu orang yang ditunjuk oleh ulil amri untuk menghimpun dana zakat. Jadi amil mah kenapa berhak menerima dana zakat walaupun dia orang kaya? Ya. Orang kaya itu boleh dapat zakat salah satunya karena dia amil. Karena amilnya. Yang kedua, ketika orang kaya itu jadi ibu sabil, piknik ke Pangandaran, ya, kecopetan, langsung gitu, nyungken gitu ya. Jadi ketika ada musibah boleh orang kaya dapat dana zakat. Nah amil itu begitu dulu, aktif ke rumah-rumah warga, ternaknya gimana gitu ya. Kalau dagang, nah sekarang praktek zakat perdagangan di negara Islam itu di Arab Saudi itu semua pedagang sudah izin usaha. Setelah ada izin usaha dinilai Pak urudut tijarahnya, aset dagangnya apa saja, lalu dicek zakatnya berapa. Kalau zakatnya tidak dikeluarkan, izin usahanya dicabut. Jadi zakat itu kalau dilaksanakan di negara Islam, maka zakat itu disebut pajak sebenarnya. Jadi orang Islam itu sebenarnya kewajiban yang utama adalah zakat. Dan negara yang aktif. Makanya hari ini konsep zakat itu ada dua. Ada yang disebut dengan obligatory system. Sistem pembayaran zakat secara wajib, di mana zakat langsung ditanami oleh negara dan ada sanksi yang tidak membayar zakat. Itu yang terjadi di negara-negara Islam, Pakistan, Arab Saudi, termasuk Malaysia. Itu obligatory system. Zakat itu wajib, negara yang ngurus. Kalau ada rakyatnya tidak mau zakat padahal sudah kena wajib zakat, maka ada hukuman. Dan para ulama sepakat orang yang tidak bayar zakat itu harus dihukum, baik di dunia
maupun di akhirat hukuman zakat itu. Dan ini berdasarkan ijtihad Abu Bakar As-Siddiq, dan ini menjadi sebuah ijma kesepakatan bahwa orang yang tidak mau bayar zakat maka harus diperangi wajib. Ceritanya gimana Bu? Saya ingin cerita. Rasulullah wafat, banyak orang Islam yang selanjutnya tidak mau bayar zakat. Khalifah pertama itu kan Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kalau anak ibu ditanya siapakah presiden pertama umat Islam, jangan Soekarno. Soekarno itu presiden NKRI. Presiden umat Islam pertama itu awalnya itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu presiden umat Islam yang pertama. Terus presiden yang kedua Umar bin Khattab. Presiden yang ketiga Utsman bin Affan. Presiden yang keempat dari Ali ke terus. Nah, baru di abad pertengahan terjadi satu masa ada beberapa negara Islam, terutama di zaman Abbasiyah. Syiah bikin Fatimiyah gitu ya. Terus di zaman Abbasiyah Bani Umayyah di Spanyol menguasai. Jadi terjadi beberapa negara. Dulu mah kepemimpinan politik itu cuma satu. Makanya ada gerakan ingin mengembalikan khilafah Islamiyah itu. Ada alasannya, ada. Orang ingin khilafah itu ada karena ingin kembali di zaman Rasulullah, yaitu umat Islam di dunia itu cukup satu komando seperti di zaman para sahabat Rasyidin dan Bani Umayyah. Tapi sayang itu tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ya. Jadi untuk satu dunia, satu pemimpin itu sulit hari ini Bu, nggak bisa. Iran yang Arab Saudi bisa akur muang, nggak bisa. Pasca penjajahan dunia Barat ke Muslim, maka terjadilah nation state, negara bangsa. Kalau ingin jadi khilafah lagi pernah dirintis oleh Muhammad Rashid Ridho tapi gagal. Kenapa? Karena umat Islam sudah terpecah-pecah. Orang Indonesia bikin Indonesia, orang Malaysia bikin Malaysia, ya. Arab Saudi juga nggak mau diatur oleh orang Turki, maka terjadilah pemberontakan. Jadilah Kerajaan Saud dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dengan As-Saud bersatu jadilah Kerajaan Saudi. Jadi dunia Muslim sudah menjadi negara bangsa masing-masing. Makanya ada ingin merindukan kembali zaman dulu, tapi sulit, utopis kan, sulit. Makanya para ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah boleh dalam satu masa umat Islam punya beberapa negara. Yang penting negara itu menjalankan syariat Islam, itu saja. Jadi wacana khilafah Islamnya sudah tidak pas lagi sebenarnya. Itu ya. Apalagi di Indonesia dianggap makar, makanya dibubarkan yang memperjuangkan itu. Gitu. Padahal kalaupun dibentuk ya nggak apa-apa, tergantung persetujuan. Cuman hari ini memang konsep khilafah ini tidak disetujui. Tapi ada wadah untuk menyelesaikan persatuan umat Islam, yaitu adanya OKI. Nah, zakat itu kenapa berbeda-beda pelaksananya? Tergantung sistem negaranya. Ada yang mewajibkan zakat dan pemerintah yang pegang, itu disebut dengan obligatory system. Itulah Arab Saudi, Pakistan, Iran yang mengaku sebagai negara Islam karena syariat Islam sebagai sumber utama. Ada yang disebut dengan yang kedua, Indonesia masuk yang kedua, yaitu voluntary system. Zakatnya itu sukarela, kesadaran. Lamun teu sukanya marela zakatnya ge. Mun teu sadar, mal sadar-sadar. Jadi kalau di negara Islam zakat itu sistem dipaksakan sama dengan pajak. Dipaksakan, kalau tidak ada hukuman. Kalau di Indonesia zakat itu diatur oleh negara lewat sayap, namanya Bajnas. Nah, kalau zakat itu diatur oleh swasta, oleh ormas, namanya Laz. Jadi Indonesia tetap mengatur zakat sama dengan haji juga diatur, tetapi tetap beda dengan sistem negara-negara Islam. Di Indonesia zakat itu diatur tapi sekedar kesadaran. Dan yang dihukum itu bukan yang tidak bayar zakat di Indonesia mah. Orang yang ngambil dana zakat tidak ada izin. Makanya Persis bikin PJU dulu itu.
Jadilah persis. Kenapa? Kalau tidak ada izin, kita dianggap pungli, pungutan liar, dan dihukum kurungan penjara dan denda sekian miliar. Di uniknya zaman terbalik gitu ya. Kalau dengan Islam itu yang dihukum itu orang yang tidak mau bayar zakat. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam itu kan tidak sadayana santri punya kapungur teh abus Islam teh aya anu tuturut gitu ya. Karena ketika Rasulullah menguasai Batu Mekah banyak orang masuk Islam. Cuman tetap pemahaman kisah masih lemah. Ketika Rasulullah wafat, banyak yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena Rasulnya sudah wafat. Nah, ini peninggalan doktrin jahiliyah. Jadi bagi mereka pajak itu seperti upeti. Rakyat mempersembahkan beberapa makanan untuk raja. Kalau rajanya sudah tidak ada, upeti itu tidak ada. Nah, menganggap zakat itu upeti. Makanya tidak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar ketika jadi presiden musyawarah dengan kibarus sahabat, petinggi sahabat. Salah satunya ada Umar bin Khattab. Bagaimana ya? Ya gening rukun Islam nu kaopat teh jalan itu kumaha. Pimpinan cabang, PW, PD itu bisa nanaon gitu. Seharusnya bakal itu ya. Kumaha ya zakat gitu. Padahal semua orang Arab sudah ngaku muslim. Tapi tidak mau bayar zakat. Saya berpendapat kata Abu Bakar, maka ini wajib diperangi. Dalilnya apa? Karena dalilnya sholat dan zakat itu nggak bisa dipisahkan, sama-sama wajib. Nah, Umar bin Khattab punya dalil lain. Kalau kata Umar, jangan diperangi, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan begini, kata Umar, kalau orang sudah syahadat, maka darahnya, hartanya harus dijaga. Nggak boleh kita main ambil harta orang. Kan sudah bersyahadat. Jadi antara dua sahabat ini beda. Ikhtilaf bu dalam bahasa fikih. Tapi kan ikhtilaf itu langsung dalilut, eleh dalil gelut kan. Ikhtilaf ya biasa, dimusyawarahkan. Tapi musyawarah akhirnya memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar jangan diperangi lah. Apalagi sampai mereka itu dihukum mati, jangan. Karena mereka itu sudah muslim, tenang aja gitu. Santai aja, pelan-pelan. Abu Bakar nggak bisa. Orang yang nggak bayar zakat pokoknya harus diperangi. Tapi akhirnya istihad Abu Bakar yang terpilih. Dan ternyata para sejarawan menyimpulkan kesimpulan istihad Abu Bakar itu lebih tepat. Kenapa? Akhirnya orang itu jadi takut kalau nggak bayar zakat diperangi dan akhirnya wibawa negara Islam semakin kuat. Karena zakat itu adalah wajib. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan kepada umat bahwa Rasulullah dengan keluarganya haram menerima dana zakat. Ingat, Rasul itu nggak boleh dapat zakat. Sampai pernah Rasulullah waktu mau tidur ada kurma di kasurnya, di tikasnya ada kurma. Rasul tidak mau makan, takut itu kurma zakat, sampai begitu. Apa hikmah Rasulullah tidak mau menerima dilarang menerima dana zakat? Menepis anggapan orang-orang bahwa zakat itu untuk Nabi. Nabi tidak menerima dana zakat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Ingat sedekah-sedekah kamu termasuk zakat itu hanya untuk 8 asnaf dan Rasul haram menerima dana zakat. Jadi ditepislah anggapan itu. Karena dulu punya bayangan setiap ada penguasa, ada raja harus ada upeti. Zakat itu bukan upeti. Makanya tidak boleh zakat disamakan dengan pajak. Di Indonesia itu memang ada dua kewajiban, pajak mayar, zakat mayar. Akhirnya ada seorang kiai namanya Mas Darket Masudi berkesimpulan, toswe kalau umat Islam di Indonesia sudah bayar pajak nggak usah bayar zakat. Nggak bisa. Kenapa? Zakat mah perintahnya Allah langsung, khudz min amwalihim shadaqah. SK nagiti Allah langsung. Ari pajak mah kebijakan negara. Ari zakat mah kanggo 8 asnaf, kalau pajak itu untuk kepentingan pemerintah negara, beda. Tong disamakeun. Gitu ya. Tetapi di Indonesia ada kebijakan. Kalau orang bayar zakat, maka kuitasinya jangan dibuang. Kuitasinya itu dibuktikan nanti sebagai pengurang pajak. Nah, itu komprominya begitu.
ya aturannya di Indonesia. Jadi ibu punya perusahaan nih, lalu ibu keluarkan zakatnya. Nah bu, si tanah buktinya itu jangan dihilangkan. Nanti ke petugas pajak bahwa saya sudah berzakat, nanti dikurangi pajak ibu dari dana zakat. Nah, itu komprominya seperti itu. Nah Indonesia itu karena zakat itu tidak dipaksa tapi kesadaran, maka akhirnya mohon maaf potensi zakat di Indonesia itu banyak yang belum tergali. Kata para peneliti, kalau umat Islam di Indonesia terutama yang the have, yang punya kekayaan, kurang lebih 300 triliun dana zakat per tahun. Jangankan zakat mal, kan yang produktif itu zakat mal bu ya, perdagangan, peternakan, pertanian, perkebunan, emas dan perak. Ditambah zakat uang, zakat surat berharga dan sebagainya. Zakat fitrah saja bu, zakat fitrah saja itu umat Islam setahun sekali dalam satu hari harus fokus membagikan per orang 2,5 kilo. MUI membuat fatwa harus 3 kilo ikhtiyati gitu ya. Dilebihkan jadi 3 kilo. Kalau terkumpul itu kemarin berapa ton beras dan berapa hampir 1 triliun lebih dana zakat fitrah, bayangkan. Coba kalau umat Islamnya itu ketika dagang mereka mengeluarkan zakatnya. Apalagi fatwa Dewan Nisbah, zakat dagangnya itu tidak ada nisab, tidak ada haul. Kalau orang sudah niat dagang, keluarkan 2,5%. Walaupun ada yang mengkritik Ustaz tidak laras-laras, karena kesimpulan ulama kita dalam zakat perdagangan itu nggak ada haul, nggak ada nisab. Kenapa? Ada sebuah riwayat di zaman Umar bin Khattab, tukang kulit ditaruh mang eta dagang kulit tos keluarkeun sedekahna zakatna teu acan keluarkeun zakat. Makanya ketika ibu punya niat dagang keluarkan 2,5%. Kalaupun masih pusing kata Ustaz Aceng dalam fatwanya, kalau pedagang kecil masih berat untuk buat konkret tetap kena kewajibannya itu minimal infak atau sedekah. Untuk apa bu kita berzakat, bersedekah, berinfak? Rasulullah menjamin mana qasat malun min shadaqatin. Tidak pernah harta itu berkurang gara-gara sedekah. Yang kedua, hasinu amwalakum bisadaqah. Jaga aset kalian dengan sedekah. Ini mah harus pakai logika iman. Kalau logika duniawi sekuler mah nggak akan masuk pak. Kalau kita keluar berarti harta kita berkurang. Tapi Al-Quran justru dibandingkan antara riba dengan zakat. Itu menarik. Di dalam Al-Quran lawan dari zakat itu, sedekah itu adalah riba. Harta yang kamu ribakan akan nyungsep, akan menurun, akan hilang sebenarnya. Dan harta yang kamu zakatkan, sedekahkan, yurbis sedekah, Allah akan menyuburkan. Pakai logika sekuler mah nggak akan masuk ayat ini. Tapi kalau pakai iman, banyak yang membuktikan orang-orang muslim yang sekarang tambah kaya. Kenapa? Karena tidak lepas dari habit kebiasaan zakat dan tanah wajib punya sedekah dan infak. Saya ada tulisan 8 kebiasaan Rasulullah dan sahabat. Salah satunya adalah tiap hari tanpa sedekah itu. Tiap hari itu tidak lepas dari sedekah. Makanya bu, untuk menjadi orang kaya maka mentalnya harus jadi orang kaya. Apa itu mental orang kaya? Yadul ulia khairun minal yadis sufla, kan gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau ingin anak ibu kaya, maka didiklah menjadi orang-orang yang suka memberi. Ustaz lamun minta udud eta di luhur dihanap. Nah, eta na lieur aya kosong kitu teh. Kan nyungkeun udud di handap, mungkin udud pokona di luhur eta mulia nu mana? Berarti anu ngambil punya. Jadi jangan tekstual mengartikannya. Ada sebuah ustadz viral, didiklah anak-anak ibu menjadi orang bahagia, bukan menjadi orang kaya. Kalau menurut saya tidak cocok untuk hari ini. Tidak cocok.
Didiklah anak-anakmu menjadi orang bahagia, bukan menjadi orang kaya. Kalau saya tidak cocok, Bu, untuk hari ini punten. Bahkan Ibnu Sirin pernah mengatakan, al-malu fi jamanina silahun. Harta, duit di zamanku adalah senjata yang paling berharga bagi umat Islam. Ripuh, Bu, tenaga duit mah udahlah, olo-olo, Bu. Wajah di sini kelihatan mana yang cerah dan tidak. Dari mana coba? Dari saldo, tinggal di saldo. Mun saldo laletik mah malah rumput, galering. Udah jangan saya sendiri. Ajarkan anak-anak Bapak menjadi orang kaya, ajarkan. Nggak ada larangan, coba mana larangannya? Kita nggak boleh kaya, nggak ada. Bahkan Rasulullah menganjurkan alaikum bitijaroh. Wajib atas kalian menguasai perdagangan. Kenapa? 90% pintu rezeki dari perdagangan. Makanya abdi ngukur. Abi mah ustad, usaha tara anak deres. Mau mungkin kaya, ya cukup lah jadi dosen mah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang jadi dewan pengawas syariah gitu ya. Ya lumayan lah. Yang penting anak-anak itu cukupi. Bu, jangan ajarkan anak-anak ibu itu rendah, harus jadi orang-orang kaya. Bagaimana menjadi orang kaya? Habitnya, kebiasaannya dididik tiap hari. Pertama, orang kaya itu habitnya adalah tiap hari sedekah. Ibu gini aja, atuh sedekah tiap hari 5.000 bisa nggak, Bu? Bisa kan? Bisa. Dan nggak akan mengurangi. Tiap hari 5.000. Mau nanti disalurkannya ke masjid, ke jamiah, langsung ke orang yang meminta-minta, silahkan. Tiap hari 5.000. Kalau ternyata 5.000 terlampaui, naik kelas, Bu. Sehari 10.000. Tos ayo zakat enggak tahu wajib. Sarua dengan sholat 5 waktu gitu ya. Wajib zakat, enggak usah dibicarakan. Tetapi ini ibadah yang sedekah infak. Jadi sekarang mah harta itu senjata. Umat Islam sekarang lemah, di politik lemah, di pendidikan lemah, gara-gara apa? Tidak mengurangi harta, tidak menguasai aset. Padahal dulu umat Islam itu jaya karena menguasai aset, mahal harta. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, warisannya itu ada yang meneliti dikonversi ke rupiah kurang lebih 3,5 triliun harta warisan beliau itu 3,5 triliun. Istrinya 4, masing-masing istri mendapatkan warisan 58 miliar. Itu yang 3 triliunnya kemanakan? Beliau infakkan untuk kepentingan umat Islam, serahkan ke negara Allah. Jadi ambisi kayanya bukan untuk pribadi. Kan semangat infak itu al-af itu harta yang berlebih. Bahkan ada yang disebut dengan bapak sosialisme Islam, itulah Abu Jar Al-Ghifari. Jadi Bu, antara Nabi dan sahabat itu ada 3 tipe. Kita pilih yang mana, Bu ya? Ada kalangan Nabi dan sahabat kaya, tileletik sampai maut benghar. Itulah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi ada tipe Nabi dan sahabat tileletik sampai meninggal, sampai pensiun kaya. Itulah Utsman bin Affan. Itulah Abdurrahman bin Auf. Ada tipe Nabi dan sahabat pernah miskin, pernah kaya, pernah sederhana. Nah itu Nabi Muhammad. Jadi, jangan menganggap Nabi Muhammad itu miskin. Salah. Nabi Muhammad itu hidup dalam keadaan yatim. Lalu beliau sejak usia 12 tahun sudah berdagang, ikut pamannya. Usia 25 tahun sudah punya perusahaan sendiri. Dan puncaknya ketika menikahi Siti Khadijah, beliau termasuk pengusaha sukses. Sampai riwayat mahar Rasul itu 7 unta merah. Bayangkan Rasulullah memberikan mahar kepada Siti Khadijah 7 unta merah. Unta merah teh dua mah teh Mercy, Bu. Aya itu artis di urang anu maharna teh 7 Mercy. Urang mah kalakah bangga Ustad, budak kabina alhamdulillah maharna naon seperangkat alat salat. Murah atuh, 50.000 ge bisa. Meuli we ka pasar baru. Bere mau kena jeung sajadah 50.000 ge bisa. Murah atuh.
Ya. Justru Rasulullah itu menghargai perempuan, maharnya itu 7 unta merah. Bayang itu berapa dinar itu. Ya Rasulullah itu pernah menjadi orang kaya. Nah, ketika Rasulullah dapat SK pertama jadi nabi, ya, itulah Iqra, itu SK pertama jadi nabi. Ketika Rasulullah jadi nabi, dilantiknya di mana, Bu? Di Gua Hiro. Aya snack tuh, Bu. Aya undangan peninjau di kelurahan, aya kan? TPP teh aya. Rasulullah dilantik jadi nabi ge biasa-biasa we, jadi urang mah dilantik teh langsung tumpeng snackna. SK kedua baru nabi sebagai rasul. Surat Al-Mujammil. Ya. Ya Rasulullah, wahai yang bersimput bangun, lalu serulah, ajaklah. Itu SK menjadi rasul. Nah, ketika Rasulullah sebagai Rasulullah, maka Rasulullah sudah tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena Rasulullah tabungannya banyak. Bahkan kata Imam Muslim, dalam hadis Muslim, Rasulullah pernah menyimpan gandumnya untuk 1 tahun yang akan datang. Bu, siapa yang ahli tawakal di dunia? Ya Rasulullah. Saat tawakal Rasulullah, Rasulullah nabung, nyimpen. Ay bapak tuh masa abang tauhidna tarik, hirupna kumaha engkewe, isukna kumaha aya alo ieu. Eta mah nekat begitu na, Bu. Rasul sendiri nabung. Kan gandum itu kuat, setahun 2 tahun. Ya Rasulullah ketika punya gandum banyak disimpan untuk kepentingan keluarganya. Karena Rasulullah ketika menjadi nabi dan rasul sudah tidak bekerja lagi, fokus berdakwah. Makanya Rasulullah dalam keadaan sederhana, dan terakhir Rasulullah dalam keadaan miskin. Jadi Rasulullah pernah kaya raya, pengusaha, hidup sederhana, fokus berdakwah, dan terakhir Rasulullah dalam keadaan miskin. Apa buktinya Rasulullah miskin? Di akhir Rasulullah pernah minjem nganjuk ke orang Yahudi. Hadis Bukhari. Rasulullah untuk memberi makanan keluarganya sampai nginjem nganjuk ke orang Yahudi. Tetapi ingat, Rasulullah memberikan contoh pakai jaminan. Aya kolekteral, baju besinya. Sampai wafat Rasulullah tidak ketebus. Siapa yang nebus? Mantunya, keponakannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah ketika meninggal punya hutang tapi bebas. Kenapa? Karena ada jaminan baju besinya. Jadi kalau di bank ada jaminan, eta teh sesuai dengan syariat. Yang haram itu bukan jaminannya, akadnya pakai bunga jadi riba, itu saja kan masalah. Bukan jaminannya, Pak. Jaminan itu penting. Pertama kepercayaan, itikat baik, gitu ya. Makanya kalau ada tetangga yang pinjem, apalagi uangnya besar, harus pakai jaminan. Saya pernah tetangga saya pinjem, nggak besar sih 30 juta, temen karunya gitu ya. Ya saya pinjem aja, tapi saya minta AJB-nya, nggak apa-apa sih AJB. Pek telas Bu, 3 tahun temayar-mayar, istri mah ngamuk, abin antepkeun, da suratan hanya di kita. Alhamdulillah akhirnya tahun keempat bayar era. Saat ieu bade mayar teh. Sabar hutang abi 70 juta, langsung ngamuk. Saat ini mah kan eta bungana cenah. Kan 30 juta teh 3 tahun yang lalu cenah. Abi nyungkeun bungana 40 juta, jadi 70 juta. Kamu di bank emok mah cenah. Di bank keliling mah di Jabel cenah rumah akang teh. Atusan tong kitu nya diheureuyan gitu. Tos we 30 juta mah alhamdulillah. Jaminan penting. Apalagi bank, koperasi tetap harus pakai jaminan, BMT juga. Nah, Rasul itu miskin pernah. Nah, ada yang diantara nabi miskin seterusnya. Ada Nabi Isa. Nabi Isa itu miskin. Sahabat mah Abu Jalal Ghifari. Nah, Abu Jalal Ghifari punya prinsip gitu. Urusan harta mah sederhana kata beliau. Ketika harta itu untuk makan, minum, dan pakaian kita terpenuhi, maka selebihnya lebih baik disedekahkan. Itu konsep Abu Jalal Ghifari. Kalau prinsip ini digunakan oleh umat Islam di Indonesia, saya yakin Bu, wah udah keren. Jadi harta ibu mah hanya digunakan seperti bahasa Rasulullah. Kan ada orang mali ya Rasulullah, ini harta saya, ini harta. Bukan begitu harta mah.
Harta itu ma'akalta, apa yang kau habiskan untuk makan minum, itulah harta. Yang kedua, ma'labista, apa yang kamu gunakan, pakaianmu, kendaraanmu, itulah harta. Dan yang terakhir, ma'sodakta, apa yang kamu sedekahkan. Tapi yang sedekah inilah yang abadi, kata Rasulullah. Itu hakikat harta menurut Rasulullah. Kalau ibu punya harta, utamakan dulu badan ibu, nafkah, makan, minum, cek enak. Kalau sudah terpenuhi uang ibu untuk makanan, minuman, pakai fasilitas hidup, beli kendaraan, beli rumah, ya. Cuman kita sok lupa hak Allahnya ditinggalkan, haji. Makanya salut orang Madura mah lebih mengutamakan haji daripada punya rumah dan motor. Di kita rumah dulu, mobil dulu, motor dulu. Padahal haji umroh mah kewe. Sebab ari rumah mah sebenarnya bukan hak Allah, itu hak adabi, kewajiban sesama manusia. Kita ngasih rumah ke istri, wajib ke keluarga. Tetapi kalau hak Allah, itulah zakat, itulah haji dan umroh, itu hak Allah, lebih didahulukan. Makanya dulu saya pernah membaca sebuah kitab, boleh orang nganjuk untuk haji. Punten, dia cara pandang kami beda aja udah. Mun ibu nganjuk, kamu haji itu boleh. Yang penting mampu bayar. Makanya dulu MUI, DSNUI bikin produk dana talangan haji. Karena Indonesia haji itu kan beli porsi 25 juta, di talangan dulu ku bank, itu boleh. Daripada ibu mobil nyicil terus, segera hari mobil maksakeun nyicil, rumah komo nyicil, hari haji embung nyicil. Kan aneh, padahal itu hak Allah. Makanya kalau ingin haji umroh, ibu nyicil nganjuk lah nggak apa-apa. Urusan nanti teh kabayar eta urusan eta we ahli waris. Tanggung jawab. Jeung ketua jabang, ketua jamaah tanggung jawab. Udunan tanggung renteng. Ketua PC. Tong bikin rumit, Bu, urusan dunia mah. Gitu ya. Jadi dulu ada ulama yang membolehkan, saya pingin ke haji, saya nggak punya bekal, saya pinjam, boleh. Yang penting kamu bayar nanti, iya. Cik ini kan itu, sampai begitu. Nah, kembali lagi Bu, jadi ibadah maliyah ini kadang-kadang kita lupa hanya zakat, bukan hanya zakat. Termasuk ya, kemarin saya di jihad membahas apa konsekuensi kekayaan orang yang sudah punya kekayaan terhadap hak Allah dan hak manusia. Itu dijelaskan, lihat aja di YouTube. Nah selanjutnya Bu, yang terakhir ya, karena di Indonesia sukarela, maka zakat itu masih belum optimal. Dan laj itu tidak hanya menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial termasuk kurban. Terakhir, karena zakat yang paling dibutuhkan hari ini dikumpulkan dan didistribusikan kepada 8 adalah zakat amwal. Kalau zakat badan, zakat nafs itu 1 tahun sekali zakat fitrah. Yang kedua nih, zakat amwal. Ulama-ulama persis berisihan zakat amwal itu harus apa yang ada dalam hadis Nabi. Tidak boleh di luar itu. Yang disepakati, yang ada di zaman Nabi, zakat amwal itu pertama tadi Bu, zakat anak lain, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini hari ini karena emas dan perak bukan jadi alat tukar tapi hanya perhiasan komunitas, maka akhirnya ketika alat tukar itu berupa uang kertas, uang, maka uang pun disamakan dengan emas dan perak. Maksudnya gimana Ustaz? Ketika ibu punya saldo tabungan ibu, simpanan ibu itu senilai 90 gram, 90 gram itu taruh 76 juta. Ketika ibu punya uang 76 juta nongkrong setahun sekali, keluarkan zakatnya 2,5%. Biasanya Ramadan sok zakatnya di etang we. Ternyata saldo ibu punya 100 juta kena 2,5%. Jadi zakat emas dan perak itu baik emas sebagai simpanan maupun perhiasan gitu ya. Ketika senilai 90 gram maka dikeluarkan 2,5%.
termasuk uang dan surat berharga. Apa itu surat berharga? Saham, obligasi. Ibu punya saham sudah melebihi 90 gram nilainya, kena 2,5%. Wajib, bukan sunnah, wajib. Yang kedua, zakat urudut tijaroh, barang dagangan. Kapan orang zakat berdagang? Ketika niat dagang. Kalau motor ada nggak zakatnya? Nggak ada. Rumah tidak ada zakatnya, karena itu mah bukan harta produktif dipakai. Tetapi kalau rumah dan motor itu dijual belikan, maka kena zakat dagang. Ya. Ustaz kumaha lamun ngajual motor, ngajual mobil ke kepentingan SPP barangkali. Itu mah bukan niat dagang, itu mah the power of KPP. Tidak ada zakatnya. Jadi motor anu dijual ke ibu kapaksa itu tak ada zakatnya. Tapi lamun motor ngajajar di payun rumah aya 30 hiji, 30, tah eta mah kena zakat. Showroom teh anamina. Keluar zakat. Ayo ngajual mobil mah tadinya orang jual mobil terbutuh duit, tidak ada zakatnya. Tapi ada uang dengarnya itu. Siapapun yang dagang keluarkan zakatnya. Yang ketiga, bahimatul an'am, zakat binatang ternak. Hanya 3 jenis binatang, unta, sapi, domba. Kalau hayam enggak ada zakatnya. Kecuali hayam itu jadi urudut tijarah, barang dagangan. Ya, jadi dagang hayam. Kuda enggak ada zakatnya, kecuali kuda itu dijual. Kucing ngomong, zakatan. Nah sekarang Ustaz banyak yang jual ucing, tak eta. Ikhtilaf, ada para ulama yang tidak mengizinkan. Tapi tetap sih sekarang kucing itu termasuk barang perhiasan. Tetap kalau niatnya dagang harus dikeluarkan zakatnya. Ikan koki nggak ada zakatnya, tapi kalau dijual belikan ada zakatnya. 2,5%. Tukang bakso zakatnya keluar. Cara, nah bagaimana? Bisa tina modal, bisa tina harga jual. Dan syariat tidak ngatur rinci, maka cocoknya di mana? Ustaz abdi dina modal we. Aing ngadamel bakso bahanna sabaraha? Bakso na, mie na, saos na 1 juta. Tos we atuh 2,5% dina 1 juta sabaraha? 25 kaluarkeun zakatna. Kokotor eta teh Bu. Ya. Kalau zakat hasil bumi apa saja terserah, mau padi, mau kacang-kacangan, buah-buahan, tinggal ditimbang we 5 wasak itu sekarang kurang lebih 657 kg atau 700 cm, lihat di panduan. Keluarkan 5%. Saya yakin kebanyakan 5% karena airnya sudah tidak semata-mata alami air hujan. Kalau 10% berarti alami banget. Dan yang lupa yaitu zakat ma'adin warrikas. Ma'adin itu pajak zakat dari hasil bumi juga, tapi berupa tambang, nikel. Wah, ada 12 jenis tambang. Dan itu zakatnya tergantung kedalaman, tergantung proses mengambilnya. Kalau prosesnya mudah, dikerukan langsung, itu bisa 20%, 15%. Tapi kalau mengambilnya ke dalam pakai mesin, tenaga orang yang mahal, itu bisa 5%, bisa 2,5%, tergantung nanti. Zakat tambang itu. Kalau harta karun itu sampai 20% dikas. Ibu nucel ke laut pas itu aya emas 2 kilo. Wah, itu mah siuk ibu 2 kilo. Eta mah 20% Bu, karena ibu mudah mengambilnya. Tapi sajarangnya rikaz mah gitu ya, peninggalan harta korun ya, karena korunnya tinggal di Mesir, berarti di Garut mah lain harta korun. Karena hartana KDM Bapak Wing. Jadi ibu zakatnya segitu. Makanya kalau bicara seperti zakat, yang relevan di kita itu berarti zakat perdagangan. Dan ternak mah komo aya syarat ternak itu harus sapi, kambing yang makannya alami. Kan ayeuna mah domba nage di ASEAN, di klasteran itu
kalau pakai pendekatan fikih yang ketat nggak kena zakatnya, da eta mah domba lagi di paraban kusorangan. Nggak, berarti kena zakat dagang, nggak pasti dijual belikan Pak. Jadi kena tetap, cuman zakat dagang. Karena dalam fikih itu yang kena itu binatang yang dia mengambil makanan dari alam yang digembalakan, bukan yang dipasarkan. Berarti itu tetap namanya zakat perdagangan. Nah itu saja zakatnya. Cuman ada ulama kontemporer hari ini yang ingin memperluas objek zakat. Kalau zakat itu hanya 5 harta tadi, tuh Haji Goni, Haji Gopur, lapur tuh laste. Makanya objek zakat harus diperluas. Maka lahirlah konsep zakat profesi yang digagas oleh Syekh Qardawi dalam disertasi fikih zakat. Apa itu zakat profesi? Sekarang kata Qardawi justru yang produktif itu adalah dari hasil profesi. Kenapa? Petani itu kasihan, dia pakai pupuk, pakai keringat, harus kena zakat. Nah, ari dokter, pengacara, insinyur, konsultan, anggota dewan, gitu ya. Caleg henteu da can jadi. Jika Abi pernah jadi caleg ya, kena alhamdulillah. Anggota dewan kena itu Pak, kata Qardawi. Kenapa? Karena ada dalil yang sifatnya umum. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum. Infakkan dari hasil usaha kamu. Mimma kasabtum itu bisa perdagangan, termasuk bisa profesi. Itu kata Syekh Qardawi dalilnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Hari petani anu ripuh, meuli pupuk ge mahal gitu banyak kena zakatnya. Nah, hari pengacara dan dokter tidak kena zakat. Padahal penghasilan pengacara dan dokter itu bisa tiap detik dan tiap hari. Sekali nyabak dokter 50.000. Sekali nyabak pasien. Akhirnya sehari 20 pasien, sabar Bu? 2 juta, 1 juta kali 30 hari atau 25 hari bisa penghasilannya 30 juta. Nah, hari petani 3 bulan ge lamun hade eta ge setahun 3 kali teh kena zakat. Ai dokter, pengacara mah per detik per menit. Masa tidak kena? Ketika hasil profesinya sudah melampaui 85 gram kata Qardawi, maka dia kena zakat profesi 2,5%, katanya begitu. Dikaji oleh Dewan Nisbah dari zaman Rasulullah profesi tos aya. Tapi kenapa Rasulullah tidak mau? Berarti tidak ada. Tapi galau juga ulama kita. Kalau dokter, pengacara, konsultan, ya, tukang insinyur, artis, YouTuber, apalagi YouTuber Bu. Ada yang sebulannya 50 miliar itu YouTuber. Pilot, ya, akuntan publik, itu penghasil sampai bisa ratusan juta. Masa tidak kena zakat? Kalau infak sedekah kan udah jelas Pak ya. Tapi kan sunnah anjuran. Kalau zakat kan enggak, dia wajib. Maka ini harus dikenakan, tidak fair. Akhirnya beristiadlah Dewan Nisbah, maka orang yang punya profesi maka wajib disebut dengan infak wajib profesi yang ditentukan oleh imam pemimpin jamaah sesuai dengan kemampuan. Tetap semangatnya ada infak. Pilih Bapak sebagai kepala sekolah kan lumayan gitu ya, keluarkan 2,5%. Kalaupun itu tidak zakat kan nggak apa-apa, jadi infak dan sedekah. Kenapa harus rugi sih? Makanya Bu, saya ini pribadi, karena saya serabutan, sumber usaha itu dari ngajar gitu ya, terus selebihnya dari dewan pengawas juga, kadang-kadang suka menulis buku. Akhirnya saya mah sederhana prinsipnya Bu, kanggo nyelamatkeun harta gitu ya, karena ada hak orang lain kan Bu ya. Tos we abi mah kieu Bu sang istri badami setiap sabulan sekali kaluarkeun 2,5% sakitu. Mau disebut zakat, alhamdulillah terbebas dari api neraka. Waladina yakninu zahab wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashir bi'adzabin alim. Siapa yang orang yang suka menyimpan mengumpulkan dinar dirham emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka azab sangat pedih. Kanggo menyelamatkan kitu we Bu, tose 2,5% we. Soalnya kan sekarang di Indonesia itu profesi yang paling aneh di Indonesia.
Di negara maju satu hari cukup satu profesi. Kenapa? Karena dengan satu profesi sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Menjadi guru, saya jadi guru. Di urang mah isuk-isuk ngojek heula. Berang ngajar. Gitu kan? Sore ngojek deui. Ya, penting dagang nasi goreng. Oh, Bapak, masa tidak keluar zakatnya? Infak sedekahnya. Makanya lebih baik tos we sabulan sakali riungkeun sabaraha penghasilan teh. Jadi alhamdulillah aya 6 juta. Ya udah tuh 2,5% dina juta sabaraha. Udah mau mata jadi miskin atuh. 300.000 keluarkan. Bagi-bagi 100.000 kanggo dulur. Karena Rasul pernah tanya Rasulullah, boleh sedekah dikeluarkan ke saudara boleh. Yang penting jangan bayar zakat kepada orang yang jadi tanggungan kita. Misalkan ke ibu, ke anak, ke istri. Banyak ke istri tak ya dana zakat sopan bisa. Gitu ya. Haram zakat kepada orang yang jadi tanggungan nafkah kita. Tetapi kalau istri ngasih zakat ke suami boleh. Kenapa, Bu? Suami ngasih zakat ke anak, ke istri, ke orang tua itu haram. Tapi kalau ke keponakan, ke uang, ke bibi dianjurkan, ya. Karena zakat itu basisnya wilayah. Nggak boleh ngambil zakat di Ranca Ekek dibikeun ka Maluku entong. Ngambil tukhodu min agniyaihim, ngambil zakat di orang kaya teh dikembalikan kepada orang miskin di sekitarnya. Itu prinsip zakat wilayah. Kecuali Arab Saudi saking dana zakatna idol penuh dikirim ke Afrika, ke Indonesia. Jadi prinsipnya tetap. Makanya ketika ditanya, ya Rasulullah, boleh saya bayar zakat ke saudara? Boleh, kata Rasul. Pilih orang tanya aya uwa, aya Allah. 300.000 itu dimana sih, Bu? 100.000 kanggo ka anu deket heula. 100.000 na ka jamiah kalas. Ya, 100.000 na ka ashabihi ka teman-temanna. Mangga dibenes. Ya. Yang penting 2,5% tos sedikit tuh di pusat mah. Sederhanana, entong hitung-hitungan liar. 2,5% we. Karena kita itu pasti dapat pendapatan. Pusat kumaha lamun teu kena zakatnya enggak apa-apa jadi infak sedekah. Ngiribul-ribul teh. Gitu ya. Penghasilan apapun selama itu produktif 2,5% keluarkan tiap. Itu aman. Insyaallah itu paling aman. Termasuk orang bingung ngitung zakat, saya begitu anjurannya. Pak Haji, usahana naon kieu tos kieu tuh Pak Haji, tos cek saldona sabaraha. Keluarkan 2,5%. Kalau bisa lebihkan biar aman. Nah, itu mungkin sederhananya agar kita melaksanakan ibadah maliyah. Karena ibadah maliyah itu subhanallah kepentingannya bukan hanya untuk kita, terutama 8 asna. Mudah-mudahan ibadah maliyah kita semakin produktif. Dan yang terakhir sekali lagi, anak-anak kita jangan dididik menjadi orang-orang yang suka menerima. Jangan. Rasul tadi nikmal malis soleh firajulin soleh. Sebaik-baiknya harta yang soleh itu di tangan orang soleh. Yang penting budak ibu soleh. Nu kadua beunghar sakitu. Soleh beunghar. Eta kan pesan Nabi, sebaik-baiknya harta itu di tangan orang soleh. Kalau orang soleh dikaya, Bu, waduh, masjid diberesan, madrasah diberesin fokus, anu ijazahna teka tebus ditebus. Lamun beunghar soleh, kumaha lamun ieu kabeh lebih banyak buku rumah sakitnya ribu. Makanya udah didik anak ibu menjadi orang-orang kaya, jadi pengusaha. Terakhir, mindset anak kita jangan dididik jadi pegawai. Kalau sudah pilihannya silakan, tapi kalau bisa jadi pengusaha, jadi wira swasta. Teorinya kalau ingin kaya cepat ada 2 teori. Ibu kalau ingin anak-anak ibu menjadi kaya cepat 2 teori. Yang pertama jadi entrepreneur. Ya. Kalau pegawai mah terbatas digaji, matak entong buruh entong protes wae, mun buruh hayang bebas tong jadi buruh. Jadi majikan. Da buruh mah kitu tiba-tiba tertindas. Gitu ya. Kalau ingin tidak tertindas jangan jadi buruh di pegawai. Jadi pengusaha, entrepreneur. Itu kalau ingin kaya jalur cepat jadi pengusaha.
Yang kedua, kawin dengan anak orang kaya. Itu jalur paling cepat. Pilih nu mana? Nu kahiji apa nu kadua? Nah, orang kan nu kadua wae. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan jalur pertama ini dididik anak-anak ibu menjadi para pengusaha. Saya yakin Indonesia ini pasarnya masih luas. Pasar kaum muslimin masih luas. Cuman pasar kaum muslimin ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang asing. Sampo sareng odol ibu itu produk mana? Punten. Unilever. Mie ibu produk mana? Indofood. Ibu mun balanja resep ke pasar tradisional, ke warung tetangga apa ke Borma? Ah gitu umat Islam teh. Jadi yang mendapat untung itu siapa? Yang punya Borma, yang bikin sampo. Umat Islam nah konsumen kalau bisa anak ibu bikin pengusaha satu produk aja sampo, tapi sampona ada di mana-mana. Pamaka sampo cireng nggak apa-apa, seblak aja yang penting anak ibu jadi pembisnis bukan pedagang. Beda punya antara pedagang dengan pembisnis beda. Saya sering menyampaikan pedagang mah berpikir sederhana, bagaimana dagangannya laku hari ini, eta pedagang. Eta PSK, penjajah sanggup koneng, PSK bisa saja. Apalagi bubur, tukang bakso. Eta mah sederhana, kumaha supaya laku poe ayeuna. Tapi kalau pembisnis bukan begitu. Bagaimana buburnya ya, comrona, cirengna aya di mana-mana. Eta pembisnis. Sanajan produkna comro, tapi comro ieu teh aya di Jakarta, aya di Sunda, aya di Jepang. Sampai orang Jepang bingung, ieu ngasupkeun oncom ka jero kumaha ieu. Lieur gitu. Aya urang selama ieu budak-budak urang KFC, McDonald, Hoka Bento, Ichi Bento, Korean beda. Padahal itu ayam goreng teh ya, Bu. Red Hot Chili Pepper. Cabe beureum panas. Rolling Stone, batu ngagorolong, kerenna hungkul. Padahal mending tagonian ya daripada Rolling Stone mah. Kan eta teh KFC teh ayam goreng teh ya. Nah, bagaimana produk kita itu bisa menguasai pasar jadi pembisnis. Ya. Ada jemaah kita di Tasik cuma jualan tapi lagi jualan kekeset. Tapi bisa ngabangun masjid, ngabangun sakot, malah kekeset, Pak. Tapi kan kekeset ada di mana-mana, ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu namanya pembisnis. Jadi pembisnis itu bagaimana memperkuat pusat, memperbanyak cabang, itu teori bisnis. Perkuat pusat, perbanyak, kade bapak tong diterapkan sama lain. Bapak mah teori eta teh diterapkeun we. Perkuat pusat, perbanyak cabang teh. Kade ini kagak usaha, Pak. Sanes kanu sanesna bahaya. Jadi sanajan teteh gaduh comro, tapi comro itu bisa di mana-mana. Dan itu harus pakai apa? Pakai manajemen. Apa itu manajemen? Tujuan kita melalui tangan orang lain. Ketika ibu dagang bubur, anu ngeserna tatangga kuduaan we suami istri bisa. Tapi bagaimana kalau bubur ibu itu aya cabangnya di mana-mana, sabandung 30 titik, itu harus pakai manajemen. Ada manajemen produksi, manajemen pegawai, manajemen pemasaran, sudah mulai pakai ilmu. Makanya hari ini orang jadi pembisnis itu harus pakai ilmu. Terakhir cerita, bapak nateh dagang asin di pasar. Ini jamaah Bu, dagang asin di pasar. Budak nateh omat-omatan, kudu sakola, tong siga bapak jeung mama bau we di pasar dagang asin. Manesa tong dagang siga bapak, kudu sakola jadi PNS. Dikuliahkeun. Si budak nate dak malumnya bapana tukang susu dan anaknya masih tukang susu. Abi ustad dan bapana ge ustad ya. Jadi sok dikutuk gitunya. Si anak teh kuliah ngan jurusan manajemen. Tadi jurusan manajemen, memanage mengatur usaha kumaha, pinter SE sejarah ekonomi. Teh beda sapopoena apal asin. Main nanti susu lumputan dagang asin Pak, tapi pakai ilmu. Si ibu mah eceran, anaknya ngarintis. Indit ke Garut Selatan, indit ke Sukabumi, cing mana tukang asin teh udah bikin jaringan. Udah pakai ilmu kan? Kalau ingin bisnis harus ada networking jaringan. Hulunya di budak, Sukabumi budak.
tungtung nate dagang di pasar anu belah ditu teh jadi bandar asin. Indung bapana teh apal udah pasti ngamuk atuh otak bapana dagang di pasar teh supaya bisa nguliahkeun budak budakna sarua tukang asin ngan si budak teh aya untung gede ditabungkeun langsung we meuli porsi haji dihajikeun kaget kata indung bapana. Nah sia boga duit di mana akhirnya jujur-jujuran we surprise teh nya dibawa we ke pasar lu gede tah mama teh dagang asin ngagubrak pisan itu urang teh cenah ngusahakeun teh keur maneh supaya tong jadi tukang tapi ditinggali asinna badak seuri geuning lega kieu asin teh di mana akhirnya bangga itulah Bu beda sarua dagangnya cuman pakai ilmu pakai manajemen teh akhirnya sehari minimal dia dapat 3 juta bersih dari asin itu dan sebandara teh level ai bapana warung leutik teh akhirnya nya si bapana alhamdulillah ya bapak aya penerus gitu. Jadi tangsian Bu jadi bisa jadi bisnis itu jangan usaha lain usaha keluarga dipajukan orang Jepang itu kebanyakan usaha keluarga jadi manajemen Jepang manajemen Amerika pakai manajemen Jepang itu membangun usaha bisnis berbasiskan kekeluargaan jadi usaha keluarga dipajukan itu tugas anak di urang mah indung bapana ngarintis anak itu ngahancurkeun generasi penikmat teh makanya anak itu tetap harus dikasih ilmu karena tantangan hari ini beda sekarang dagang asinnya online mana ibu dagang asin online kan liar muka HP liar kok madek dagangna nah itulah beda generasi nah mudah-mudahan anak-anak kita produktif ya kalau produktif pasti ada zakatnya saya yakin ada zakatnya jadi Laj itu tidak bisa berharap penuh sama masyarakat kita tidak produktif mudah-mudahan masyarakat kita menjadi produktif sehingga Laj itu banyak penghimpunannya itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya sekian terima kasih aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh